Oke teman-teman, balik lagi di Suara Teman part yang kesekian kalinya. Kali ini alhamdulillah gue bisa kedatangan tamu yang luar biasa. Nih Amin. sohib gue yang luar biasa. Boleh perkenalan diri dulu Mas Akmal? Oke, sebelum kita masuk ke acara ya, Tentu. episode keberapa ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena Oke, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. betul. Jadi untuk mendapatkan hasil yang paripurna, aku izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Akmal Dwi Prasetyo yang satu generasi Duta Genre bersama Kang Obi. Di sini insya Allah kita bakal kupas tuntas ya Betul. masalah-masalah yang ada di Gen Z saat Betul. ini. Dan lebih tepatnya malahan gue ngerasa Mas Akmal itu teman yang luar biasa Mas Oh, Akmal. amin. Sehingga alhamdulillah kita mau ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol santai aja. Nah, anak-anak zaman sekarang itu pada nggak mau yang bertele-tele nih Mas Akmal. Ya, to the point. Jadi kita langsung jebret aja mungkin Betul, ya. langsung aja to the point gitu. Betul. Nah, gua melihat Mas Akmal itu sosok yang luar biasa. Sosok Amin. pemuda yang juga mengelola bisnis kan saat ini. Kemudian Mas Akmal juga sering nih keluar nih gitu kan untuk mungkin menambah pengalamannya. Kira-kira gimana sih cara Mas Akmal untuk memulai hal tersebut? Apakah memang mupuknya tuh dari pas sekolah sehingga Hmm, sampai kepikiran loh ngelola bisnis, kemudian gue pengen keluar entah itu jalan-jalan, entah itu nambah pengalaman dan lain sebagainya. Oke. Gimana tuh kira-kira? Mungkin aku bakal ngejelasin gimana aku bisnis pertama kali mungkin ya. Oke, Karena boleh. kan sejujurnya aku tuh bukan bisnis pure, ini tuh adalah sebuah rangkaian dari family business kan. Hmm, Jadi dari orang tua turun ke aku secara langsung. hmm. Ini udah generasi ketiga bisa Oke. disebut. Tapi sebenarnya tuh passion bisnis tuh aku dari SD tuh nggak ada sih. Oke. Cuman itu tuh kejadian tuh dimulai ketika ada suatu kejadian yang tak terduga sih Kang. Waktu itu tuh aku ngumpulin uang dari Hmm, bekal lumayan sih karena udah 60.000 bagi anak SD itu 60.000 tuh kan gede banget betul. ya, kita Sepakat, bisa sepakat. beli apa-apa, Hmm, bisa beli makanan udah mungkin dalam sebanyak itu. porsi banyak. Iya, benar. Nah uang itu tuh tiba-tiba hilang sama dompet di Oke. sekolah, terus aku nangis, duit aku hilang 60.000 tuh menurut aku besar banget kan Hmm, SD. Terus gimana cara dapetin uang yang senilai 60.000 oke. itu Heeh. gitu. Terus orang tua nggak ngasihin 60.000 sih waktu itu sebagai kehilangan Oke, 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 senilai oke. yang kehilangan 60.000 Iya. itu. Tapi ngasih rekomendasi kalau kamu pengen dapat uang, kamu harus jualan Mm-mm. gitu. Dan akhirnya aku menyetujui kan karena oh ya ya mungkin kalau jualan bisa dapat senilai itu Heeh, heeh. atau bisa lebih. Mm-mm. Dan akhirnya langsung lah ya awalnya dikasih modal aja Oh, dikasih sih, dikasih modal. modal awal, Oke. cuman waktu itu cuman dikasih modal 120.000 ya. 120.000 itu buat usaha apa tuh? Itu dulu kasih lipat aja sih Kang yang buat dikontrakan Oh, oke, itu. oke, oke, menarik, menarik. Ya dulu aku tuh beli 2 kasur lipat, tahu gak belinya di mana? Di mana tuh? Di seberang toko. Oh, di seberang toko Ya belinya. jadi ada koko-koko waktu itu emang kita partner Ya. kan, namanya Ko Alex, Hmm. itu aku spill. Jadi emang toko Ko Alex itu kita bermitra karena kita nggak jual barang-barang kecil, Hmm. barangnya besar pun itu besar. Iya, iya, iya. Jadi awalnya tuh ya udah aku modalin kata mama, Hmm. kasih 120.000 untuk dikasih lipat di depan terus dijual lagi di toko. Dan akhirnya terjual tuh. Terjual dalam waktu 2 atau 3 hari gitu. Keren. Dijualnya 80.000. Jadi satu barang tuh kita dapat untung 20.000. Lumayan. Oke, menariknya adalah tadi Hmm. dasarnya atau permasalahannya adalah gue pengen dapat duit yang 60.000 yang hilang Iya, kan, betul. sehingga akhirnya orang tua gue nggak mau ngasih tuh yang Ya, 60.000-nya dengan betul. cuma-cuma, bener Gak kan? mau. Akhirnya orang tua lu bilang kalau yaudah sok lu jualan aja, Ya, gue kasih modal kayak gitu. betul. Apa yang ngebuat Mas Akmal Hmm. jadi semangat untuk melakukan si saran dari orang tua Mas Akmal itu? Ya. Karena aku tahu, aku juga mikir kan, karena kalau misalkan kita kerja biasa atau apapun itu, kalau misalkan
ya hal-hal lain lah ya, itu susah dapetinnya. Cuman kalau misalkan diukur, aku baca-baca lagi terus aku lihat orang-orang Ya. cara untuk bisa dapetin uang dalam jumlah besar itu salah satunya tuh berbisnis gitu. Jadi itu jadi sebuah landasan. Oh, ya udah kita mulai aja dulu kali ya. Atau nanti aku nggak mau namanya usaha-usaha tuh karena nggak ada passion kan mau pulang atau passion aku tuh nggak mau apaan sih dagang gitu. Nah dari itulah muncul keinginan dan passion jadi jadi pengusaha. Oke, pertanyaannya lagi adalah tanggapannya adalah semenjak yang ngejual 2 kasur busa lipat itu, jaraknya berapa lama sehingga sampai saat ini gini, ngerti nggak? Mulainya di tahun berapa tuh? Sampai pada akhirnya malah mengelola bisnis keluarga ini gitu loh. Awalnya aku tuh mulai dari 2014 Kang. 2014? Ya, tapi dulu tuh kuman kecil-kecil aja karena barang gede kan orang tua kan, aku barang kecil kayak keperluan kontrakan, lemari plastik, kasur lipat, karpet, cuman cukup hal itu aja sih. Dan sekarang jadi udah bisa semua karena kan pengalaman kecil tuh ngebantu loh, sangat-sangat ngebantu. Bisa jadi saat ini, tanpa pengalaman itu nggak bisa jadi kita langsung besar. Nah, mulai ngurusin atau ngelola usaha keluarga yang besar ini tuh dimulai dari tahun berapa berarti? Itu 2022 ketika orang tua bapak meninggal langsung take over sama Mas Akmal. Ya karena kan nggak ada lagi kan, kataku ya udah aku maju. Jadi mulai orang tua ayah meninggal, aku take over semuanya dari A sampai Z gitu. Jadi barang besar. Dan jujur yang gua salutin saat Mas Akmal ngelola bisnis keluarga itu adalah yang tadinya tradisional mungkin ya, mungkin apanya ya, bukan sosialisasi tapi pemasarannya dari mulut ke mulut. Sekarang tuh jadi lebih Gen Z banget. Itu gimana tuh Mas Akmal? Ya, aku sih sebenarnya aku sadar sih bahwa dinamika dunia ataupun usaha itu pasti berubah. Kalau kita mempertahankan dinamika lama, kita bakal ketinggalan arus gitu. Sekarang kan aku paham kalau usaha itu kunci utamanya tuh jangkauan. Betul gak sih? Sepakat. Jadi kalau misalkan usaha kita bagus, barang kita oke, tapi tidak menjangkau orang lain nggak tahu kita usaha apa. Betul gak sih? Sepakat. Aku tuh dapat ilmu ini tuh dari Coach Indrawan Nugroho yang aku dapetin dari YouTube. Jadi semasa sebelum perpindahan 2022 Bapak meninggal, istilah jadi trainee gitu. Aku baca buku-buku bisnis, aku ikut seminar sampai Jakarta, Bandung sendiri, terus aku langganan YouTube sama langganan kelas belajar online bisnis. Jadi kayak masa pelatihan gitu, jadi pematangan. Berarti nggak cuma secara otodidak ya Mas Akmal ya, tapi emang benar-benar Mas Akmal juga berusaha untuk cari ilmu-ilmunya. Betul, karena kan untuk mempercepat sebuah usaha kita tuh nggak harus ngalamin dulu kegagalan kita sendiri, kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Mas Akmal, nih buat temen-temen nih yang mungkin orang tuanya punya usaha tapi mandeg lah ya. Apa kira-kira motivasinya atau teman-teman yang mau mulai untuk pengen punya cuan, pengen punya duit gitu kan, tapi nyari kerja susah kan? Betul, susah banget. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk mulai berpikir ke arah bisnis atau ke arah yang bisa menghasilkan? Berarti garis besarnya itu ngebantu usaha orang tua atau gimana Kang? Atau itu? Boleh ngebantu usaha orang tua, boleh bagi teman-teman yang emang nggak ada usaha orang tua gitu, tapi pengen bisnis, memulai untuk bisnis gitu kira-kira. Aku mungkin dari aku dulu, nanti aku bantu jawab yang pertanyaan kedua ya. Jadi kayak paralel nyambung gitu. Boleh. Jadi kalau buat usaha orang tua, aku saranin sih buat kalian jangan takut ya. Maksudnya jangan takut karena aku usaha orang tua malu, privilege, udah hilangin aja dulu itu. Kadang-kadang kan begitu kan. Kalau kayak aku nimpa orang tua, otomatis pakai label orang tua kan. Apa sih kalau sukses juga privilege itu. Udah hilangin dulu. Karena orang-orang tuh nggak bakal tahu kan struggle kita apa gitu. Terus kalau misalkan bantu usaha orang tua, yang pertama kan biasanya kalau orang tua itu berjalan dari bener kata Kang Obi tadi, bisnisnya benar-benar dari skala tradisional. Dimana
orang-orang tahu tuh cuma dari sekedar misalkan ada toko, ya taunya dari toko aja yang lewat. Nah, saran aku untuk sekarang go digitalin aja gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kan panel digital tuh sekarang banyak nih teman-teman. Ada Instagram, ada TikTok, terus ada Facebook. Nah, jadi buat memaksimalin potensi atau cuan di usaha keluarga itu harus dimaksimalin di channel itu. Kalau TikTok sekarang gampang banget sih, yang TikTok kita bisa live barang, terus bisa gampang kalau misalkan accuracy tinggi kita FYP itu bonus banget dan menguntungkan buat kita. Bisa kalau dari quality itu bisa ningkatin elektoral gak sih, elektabilitas iya sama. Betul. Nah jadi kalau menurut aku buat yang punya usaha orang tuh tapi struggle gimana buat membuat lebih besar atau scale up, itu saran aku teman-teman bisa gunain tuh channel-channel atau panel-panel digital kayak TikTok, Instagram. Sekarang juga kan Instagram udah gampang nge-ads. Kayak aku pakai IG Ads juga Kak. Jadi satu barang tuh sehari 50.000. Jadi kalau misalkan ada barang berarti 50.000 kali 7 barang yang aku ini. Itu setiap hari tanpa berhenti. Jadi walaupun kita berusaha tapi kita harus juga dibantu sama dorongan engagement gitu dari Instagram, karena kan kalau kita mengharap FYP itu kan agak sulit ya. Maksudnya itu kan kayak gak semua FYP itu terjadi setiap hari. Jadi kita harus boost pakai engagement dengan cara ya kita bayar iklan. Mas Akmal, nggak kerasa waktunya udah 10 menit. Sebenarnya pembahasannya masih pengen yang panjang, cuman kayaknya episode buat kali ini bareng Mas Akmal kita cukupkan. Terakhir, apa yang Mas Akmal pengen sampaikan ke teman-teman yang nonton? Aku punya saran nih buat teman-teman. Kita kan masih sama-sama muda kan, masih 20-an. Saran aku, jangan takut. Bener gak sih? Sepakat. Kita tuh jangan takut untuk bertindak. Mungkin kita generasi muda ini kan banyak takut kan, takut gagal, takut salah, takut apapun hal-hal lain. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Kayak aku, kalau aku nggak coba gini, aku nggak bakal tahu kayak gini gitu. Jadi menurut aku, saran yang pertama adalah untuk anak muda itu jangan takut untuk melangkah. Karena setiap langkahnya tuh, aku yakin kalau kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha apa yang kita mau untuk bisa kekejar, itu pasti ada keajaiban-keajaiban yang membantu untuk kita mencapai tujuan itu. Aku yakin 100%. Keren banget. Ada lagi? Apa cukup? Ada lagi gitu. Jadi jangan sampai otak kita tuh kalah sama rasa-rasa yang berkeliar di kepala gitu. Benar nggak sih? Contoh mungkin contohnya sedikit. Gini. Kapal bisa jatuh itu tergantung nahkodanya ya. Benar. Kita juga bisa jatuh atas pikiran kita. Sepakat. Kita bisa jatuh atas kekalahan yang ada di pikiran kita. Jadi buat anak muda aku saranin untuk maju terus, pantang mundur. Gas. Karena kekuatan absolut itu ada di pikiran kita. Aku jadi ingat sih sebuah pepatah, Allah itu tidak akan memberikan kita hal-hal yang mengecewakan kecuali kalau kita yakin pada potensi diri kita sendiri. Keren banget. Apalagi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Benar nggak sih? Keren banget tuh. Sepakat sih. Karena Mas Akmal banyak teman-teman yang mau memulai ya banyak kekhawatiran dulu, nggak berani buat yang tadi Mas Akmal bilang mah. Aku simpulnya yang guys, wani weh lah, bener nggak sih? Berani weh lah untuk melangkah, bener nggak sih? Iya betul. Masalah berhasil atau tidak, yaitu urusan yang di atas gitu kan. Yang penting kan untuk melangkahnya harus penuh dengan perhitungan, pembelajaran, perencanaan gitu kan. Betul banget. Sehingga ketika kita melangkah ya enggak yang hilang arah kan kayak gitu ya. Betul. Yap, teman-teman, mungkin itu aja yang kita bisa bahas pada podcast Suara Teman kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya dengan Mas Akmal lagi ngebahas tentang keseruan-keseruan beliau nih di luar negeri nih. Belum kita bahas soalnya, Bos. Masih part 2 ya, lanjut nih. Nanti part 2 kita lanjut. Itu aja buat hari ini. Terima kasih banyak Mas Akmal, thank you. Thank you juga udah mau jadi narasumber di Temen Ngobrol ya. Kayak gitu. Thank you, itu aja dari kita Suara Teman. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.